Kita menuju ke Titiakar. Kita akan meneliti tentang eh, kelenteng tertua yang usianya 200 tahun. Dan kita akan menemui teman kita sana, Pak Agung. Mungkin masih ke sana lagi ya, masih di sana lagi. Ini baru jalan ya, tantangan yang kita lewati dan masih ke sana lagi kita. Kita istirahat dulu ya. Ini demi sebuah penelitian yang langsung turun ke lapangan. Kita akan meneliti mengenai kelenteng tertua di Rupat, usianya 200 tahun di Desa Itiakar di Pulau Rupat. Semoga penelitiannya berjalan sukses agar bisa mengikuti perlombaan di Olimpiade Sejarah di Universitas Riau. Ya, jalannya luar biasa ya. Kita kena lumpur, motor saya terpuruk dan kaki ya. Kita menuju kelenteng tertua di Rupat Utara ya, di Desa Itiakar. Kelenteng yang berusia 200 tahun. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Akhirnya setelah dibantu oleh bapak setempat, lihat, luar biasa perjalanan untuk sampai ke lokasi penelitian ya teman-teman. Kita masih ada perjalanan lagi, semoga Tuhan menyertai kita. Teman putih. Udah Pak, kapan sebenarnya Pak kelenteng ini Pak? Kalau sejarah berdirinya kelenteng Cibitung ini berdirinya di tahun 1883. 1883. Itu siapa yang bangun Pak? Oh, itu masalah siapa yang bangun itu nggak jelas. Nggak ada arsipnya, dokumentasinya. Cuman yang Tahunnya pasti dari 1883 saja Pak. 1883 dari turun temurun. Dan bahan bakunya bangunan ini semua dari sebagian dari Malaysia, sebagian dari Singapura. Karena akses ke lokal ini nggak ada. Di tahun 1980-an misalnya, contoh ya, kita cerita tentang 1980-an. Dari sini mau ke Dumai lebih sulit daripada mau ke Malaysia. Bagi orang Rupat, akses jalan itu nggak ada. Dia memang 1883. Iya. Awal berdirinya deh gedung kecil, bukan kayak ini permanen. Kayu Pak. Berdinding kayu dengan kabarnya berdinding. Begitu ganti, tapi begitu ganti udah makan ratusan tahun juga udah. Berarti udah pernah ada pemugaran renovasi itu Pak? Semenjak ini pernah satu kali. Tahun berapa itu? Tahun 2000 sekian. Bukan renovasi, ganti gentengnya. Iya. Nah, itu kalau mau pingin lebih detail kan, genteng yang saya ganti ada di samping tuh. Nanti bisa di foto. Made in Malayan, bukan Malaysia, Malayan. Di era kolonial mungkin ya, sebelum 45. Nah, Maksudnya begini itu selain dari apakah orang dari Rupat ataukah orang dari awalnya kayaknya ya, kalau saya menilainya kayaknya positifnya karena di sebelum tahun 1900 di Pulau Rupat ini pengusaha itu kayu arang. Iya.
Jadi arang yang diproduksi dari Rupat dibawa ke Singapura, ke Malaysia. Pasti orang itu donaturnya, udah pasti. Jadi memang orang-orang Rupatnya yang berinisiatif membangun kelenteng ini, Pak. Iya. Iya. Berarti memang orang Rupatnya yang Iya. inisiatif, Pak. Bukan Tapi maksudnya, kalau saya kan Kristen, Pak, mohon maaf ya. Kalau orang Kristen kan Iya. ada dari luar yang membangun gitu. Sebenarnya kalau untuk kelenteng ini kayaknya gimana ya? Di situ udah ada kaum berkelompok, mereka itu patung-patung gitu, Patung-patung. tahu patung-patung? Ya tahu, Artinya iuran. dengan sukarela keluar berapa gitu. Oh, berarti memang dari dalam ya, Pak ya. Iya. Kalau kayak ini kan beberapa kan saya lihat ada gereja juga itu kan dari luar, ya kan, masuk ke situ kayak masuk gitu kan, dibantu pendiriannya gitu. Ada orang luar yang campur. Itu kalau belakangan ini karena teknologi udah canggih ya kan, kita posting ke dunia maya kan orang udah tahu. Kalau zaman dulu mana ada, kemana-mana aja pakai surat. Ya kan? Jadi kalau awalnya itu memang orang Rupat sendiri yang ini. Iya, pengusaha Rupat. Pengusaha Rupat ya, Pak ya. Bukan dari Singapura atau dari Cina atau dari Enggak. Pengusaha Rupat. Jadi ada orang Cina, atau orang Malaysia. Ya maksud Bapak ada orang kaya yang bantu kalian mau maju. Enggak, Ya, bukan gitu ya. Nah, berarti memang dari itu ya, Pak ya. Iya. Bapak lupa sampai tadi saya tanya. Nama Bapak siapa, Pak? Soko Polayanto. Suko Polayanto. Polyanto. Sudah lama di sini. Sudah Asli Pak? sini. Asli sini, Pak. Kelahiran tahun 66. Dari tahun 66. Berarti sejak kecil dari sini, Pak ya. Iya. Cuma merantau juga sih. Masuk mana? Ke Malaysia pernah, Pekanbaru 7 tahun, ke Jawa lagi. Jadi kalau aktivitas kelenteng ini selalu tiap hari atau gimana? Kalau aktivitasnya itu, kami sebenarnya kalau menguju ini sebulan itu 2 kali. Sebulan 2 kali, Pak. Iya, aktivitas masyarakat sembahyang ke kelenteng. Setiap tanggal 1 dan tanggal 15. Setiap bulannya itu, Pak. Iya. Tanggal 1 itu apa tuh, Pak? Itu kalau di istilahnya orang kita Kristen, hari Minggu. Hari Minggu. Istilah Muslim Jumat gitu lah. Oh, gitu ya. Yang tanggal 15-nya. Iya. Enggak, setiap yang hari, satu. setiap tanggal 1 dengan 15 ini. Oh, seperti hari Minggu itu. Iya, Itu kelenteng semua. iya. Jadi kalau hari-hari biasa, masing-masing kegiatan ritual sembahyangnya di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Kalau untuk apa, Pak? Dulu kan mohon maaf, Pak ya. Enggak apa-apa, Dulu kan, polos saja. Iya, saya kan guru sejarah, Pak. Iya, iya. Saya dosen juga saya sebenarnya, Pak. Jadi ini kan dulu kan Buddha, Pak ya. Sebelum Iya. ada Konghucu. Konghucu Benar, ini kan benar. Gus Dur, Pak ya. Saya Sebenarnya kami ini namanya Konghucu, bukan Buddha, karena di zamannya Pak Harto dilarang. ya PKI waktu itu, Pak. Iya, Nah, saya dilarang. jarang. Coba ceritain lagi, Pak. Saya dengar cerita Bapak aja. Saya jujur-jujur aja Iya, ngomong memang iya, apa Pak. ada. Saya- Memang di zamannya Pak Harto kami Iya, dipersulit. betul. Mau nggak mau kami bernaung di vihara. Gitu. Sebenarnya bukan vihara. Betul. Saya Kelenteng. masih ingat itu. Iya. Kalau sampai hari ini kalau dikatakan vihara sebenarnya bertolak belakang. Pak. Aduh, Pak. Saya baru pertama kali ini, Pak. Karena yang namanya vihara itu sesajiannya itu pasti vegetarian. Iya. Jadi sejak zaman Soeharto Iya. karena masalah Iya. PKI 65 karena diduga orang Tionghoa Cina Iya. itu jadi dibredel lah gitu, Pak. Iya. Nama-nama Cina juga Tidak diperbolehkan. diperbolehkan. Bukan dipersulit lagi. Tidak diperbolehkan. Bahkan nama-namanya Iya. harus diganti ke nama Indonesia. Pak. Iya benar. Tapi di zaman Gus Dur Justru Bapak Presiden Gus Dur lah yang menaikkan Konghucu ini. Konghucu. Jasa Gus Dur itu sangat besar sama Konghucu. Ini perubahan nama dari tadi kan saya lihat itu masih vihara, Pak. Iya. Kalau ini dulu katanya vihara atau kelenteng nih, Pak? Kelenteng. Waktu dibangun pertama 1883 itu kelenteng, Pak ya? Kelenteng. Bukan vihara, Pak. Bukan. Jadi pas viharanya itu di mana, Pak? Pas vihara itu ini. Di ada sebenarnya kan cuman ini. Ini artinya kelenteng sini Bukyong. Di tahun 80-an, tahun 70-an harus kelenteng itu tidak diboleh. Tahun 70-an ya. Tahun 70-an lah. Harus ada simbol vihara. Berarti pertama bangun kelenteng. Ketika ada kejadian PKI itu nama kelenteng itu Tidak diperbolehkan. dari vihara. Iya. Berarti istilah kasarnya dua pilihan ada. Anda mau ganti ke vihara atau mau tutup? Kan gitu. Sebetulnya kalau ini memang
nggak cocok kalau dikatakan vihara. Karena apa? Kami ada ritual sembahyang. Contoh kayak sembahyang bulan 7 itu sembahyang malaikat. Kalau kami istilah orang kepercayaan Konghucu, ada sembahyang ritual pati bulat gitu, hajatan. Iya. Ada orang niat untuk sembahyang malaikat ini di bulan 7, ada acara itu. Tapi kalau di vihara kan nggak boleh, nggak bisa. Berarti Presiden Soeharto itu sampai ke sini Pak, apanya? Pengaruhnya itu. Ya namanya dari pusat, instruksi ke Kemendagri, Mendagri ke provinsi. Sampai Pak ya? Ya pastilah. Cuman kalau hari ini kalau kita cerita ini, alangkah baiknya kita nggak usah cerita ke masalah politik kan gitu. Tapi Cuman pengaruhnya sampai Pak ya, iya, sehingga harus memaksa itu. iya memang. Karena saya juga tahu dulu kan ada Pulau Babi yang di Eropa Utara. Benar. Itu juga saya mau teliti juga Pak. Jadi saya mau Pulau Babi sama kelenteng ini juga saya mau teliti juga, sama masjid tertua di apa? Di Batu Panjang, sejarah Batu Panjang juga. Oh, berarti pengaruh waktu Soeharto itu sampai untuk memaksa mengubah vihara jadi Iya, memang tidak diperbolehkan. Ada itu Pak aturan. Iya, Jadi sampai sekarang masih berfungsi sebagai vihara Pak ya. Jadi kalau nama orang donaturnya itu nggak ada di sini. nggak ada. Atau bangunan pertamanya itu ada nggak? Saya pun nggak tahu ya. Saya pernah 20 tahun yang lalu saya tanya ke orang tua generasi penerus generasi dahulu 20 tahun yang lalu ke orang tua, mereka juga nggak tahu. Mereka mengatakan saya sudah ada. Masih sulit. Sejarah awal-awalnya TV Akar ini dulu ini kan Pak. Jadi mau nyebrang ke sana itu ada bikian akar. Zaman dulu kan zaman susah. Makanya diberi nama bikian. Ini jangan diberi nama bikian akar. Jadi kalau di Kelenteng ini suku Akit atau etnis Tionghoa Pak? Baur. Kalau kami, contoh kami Tionghoa misalnya kan, nggak semuanya 100% Tionghoa itu Konghucu ataupun tidak, ada juga Tionghoa yang di Kristen, ada juga begitu juga Akit. Nah, ada yang di Kristen, ada yang juga di Konghucu. Jadi kalau misalnya dia udah Kristen, apakah dia dari sini lagi Pak? Enggak Pak ya? Kayaknya enggak. Berarti yang beragama Konghucu. Iya. Kalau beragama suku etnis Tionghoa beragama Buddha ke sini lagi Pak? Atau Sebagian iya. yang Buddha juga? Yang Konghucu ke vihara? Ada juga. Berarti itu bercampur berarti. Iya, nggak ada istilahnya, nggak ada beda-beda lah gitu. Apa namanya? Ini apa nah? Kampaknya ya, kampak di era tahun 18 sekian. Itu ada, bukan ini ada, cuma disimpan nanti. Disimpan Pak ya. Kampak zaman dulu. Modelnya pasti kayak ini. Coba kita ke sini. Ayo. Barangkali. Atau bangunan apa gitu Pak yang pertama kali gitu besar Pak ya? Enggak. Oh, besar Pak ya. Maunya tunggu ada karena kalau Jadi biar anak-anak ini nasionalismenya tinggi Pak. Saya orangnya, kan saya pernah hidup di Papua Pak. Saya hidup di Jawa, saya kuliah S2-nya di Jawa. Jadi saya hidup di Papua, saya baru bertugas sama dengan Pak Agung juga. Jadi saya ingat supaya anak-anak ini kultural itu paling sejak zaman Pilpres ini tidak dari jadi kecil itu diajarnya di sini. Karena ini 1883 artinya udah tua, artinya ini sudah Ya contoh ini kebetulan bulan yang lalu saya kan pernah cerita ketemu sama orang PKS gitu loh. Saya mau bantu di Golkar bikin timbunan batu. Saya bilang apabila bisa Pak, kami ini minoritas, sementara yang mau Bapak bantu ini untuk kelenteng. Saya cerita gitu. Ditanya berdirinya tahun berapa? 1883. Itu sebelum Indonesia ada. Nah, betul. Itulah yang Artinya dia nasionalis. ya. Karena kan banyak orang bilang, memang Pak waktu itu orang asing
asing gitu, Iya. asing gitu jadi Selama ini yang kita tahu contoh orang mereka itu kan istilahnya lebih dekatnya bernuansa muslim. Tapi dia nasionalis. Di situ kita mengagumi jiwa dia. Dia bilang, oh nggak bisa bedakan begitu, ini sebelum Indonesia katanya. Tapi dia kan nasionalis. artinya sebelum Indonesia ada merdeka pun ini sudah ada gitu. Iya. Nggak punya hak kita untuk mengapa-ngapain. Alhamdulillah. Karena itu udah bagian integrasi. Apalagi ini tidak bernuansa politik untuk dia kan untuk agama. Kebangsaan ini. Itu memang ada yang Singapura. Kalau sekarang batu datang dari Singapura ya